Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami akan menjelaskan mengenai studi kasus perselisihan di Farhani Beauty. Saya akan membacakan siapa saja anggota saya. Yang pertama, saya sendiri Dwi Febriana. Yang kedua, Utami Indah Pratiwi. Yang ketiga, ada Ajana Mira Safa Az-Zahra. Yang keempat, ada Dinda Anggraini. Dan yang terakhir ada Rara Pujirahayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Terjadinya perselisihan di antara manusia merupakan masalah yang wajar karena telah menjadi kodrat manusia itu sendiri. Hal yang penting adalah bagaimana cara mencegah atau memperkecil masalah perselisihan tersebut dan juga mendamaikan mereka yang sedang berselisih. Pada Farhani Beauty ini tidak ada sistem pelatihan melainkan sistem bimbingan baik pada karyawan lama maupun karyawan baru, yang mana bimbingan tersebut dilakukan oleh para senior yang sudah bekerja di toko tersebut dengan cara pengenalan produk yang ada di toko beserta harganya, agar tidak salah memberikan harga dan nanti tidak terjadi kerugian. Meskipun memiliki karyawan yang harmonis, tidak dapat dihindari terjadinya perselisihan antara karyawan dengan karyawan lainnya. Perselisihan yang terjadi sebulan yang lalu dipicu dari adanya ketegangan yang dilakukan manajemen toko terhadap karyawan senior yang berani menurunkan harga disebabkan karena kasihan dan karena masa pandemi Covid. Disinyalir dari pekerja yang lain bahwa kemungkinan karyawan tersebut lebih cenderung menetapkan harga yang relatif rendah kepada sanak keluarganya yang berbelanja di toko tersebut. Tetapi beliau bersikeras tidak melakukan hal tersebut. Akibatnya terjadi perselisihan di antara sesama pekerja yang merasa difitnah dan berujung kepada anggapan pihak manajemen tidak tegas. Namun, dari perselisihan tersebut, di Farhani Beauty ini tidak dibiarkan berlarut-larut, karena dari pihak atasannya sendiri, jika terjadi masalah, akan langsung dilakukan pemanggilan terhadap karyawan berselisih, diberikan peringatan pada karyawan yang membuat perselisihan tersebut, dan juga menggunakan mediator agar terkesan bijaksana yang diputuskan tidak berpihak atau berlaku adil. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Utami Indah Pratiwi. Nama saya Utami Indah Pratiwi, NPM 1905 160130. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 landasan teori. Pasal 2 Undang-Undang PPHI mengatur 4 jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, perselisihan hak. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Yang pertama, perselisihan hak, yaitu hak normatif yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undang. Yang kedua, perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Yang ketiga, perselisihan pemutusan, yaitu hubungan kerja yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan, yaitu perselisihan antar serikat pekerja karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajana Mira. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Utami. Dalam hubungan industrial tidak hanya memandang aspek substansial atau material semata. Aspek prosedural atau formal juga akan diperhatikan. Sama halnya dengan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai berikut. Yang pertama ada perundingan bipartit. Perundingan bipartit adalah perundingan yang dilakukan antara pengusaha maupun gabungan pengusaha dengan serikat buruh. Yang kedua ada perundingan tripartit.
Perundingan tripartit adalah perundingan dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha di mana melibatkan fasilitator yakni pihak ketiga. Yang ketiga ada Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan di Indonesia, PHI memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa dan memutus perkara. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Anggraini, NPM 1905160122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal kasus yang pertama dan kedua. Yang pertama yaitu soalnya menurut grup Anda, apakah merekrut karyawan dari pihak keluarga, tetangga, dan orang-orang terdekat bisa menjamin tidak terjadinya perselisihan dalam bekerja? Menurut kami, dari pertanyaan di atas, berdasarkan kasus yang telah kami baca mengenai hal untuk merekrut karyawan dari pihak tetangga, keluarga, dan orang terdekat tidak akan menjamin tidak terjadinya perselisihan di dalam bekerja. Jadi kami setuju karena menurut kami kita tidak akan bisa untuk memprediksi hal-hal seperti apa yang akan terjadi di kedepannya di dalam suatu perusahaan. Dalam hal kesalahpahaman pun juga salah satu hal yang nanti bisa menimbulkan hal itu terjadi. Tapi kami yakin bahwa kalaupun perselisihan tersebut dapat terselesaikan, pasti dari kedua belah pihak akan merasa tidak nyaman bekerja seperti sebelumnya. Maka dari hal ini kami yakin bahwa merekrut karyawan dari pihak orang terdekat tidak bisa menjamin tidak terjadinya perselisihan di dalam bekerja. Soal yang kedua yaitu apa sebaiknya kebijakan yang harus disepakati agar pekerja yang dari pihak terdekat akan tetap bekerja secara profesional. Menurut kelompok kami yaitu kebijakan yang harus disepakati agar pekerja yang dari pihak terdekat akan tetap bekerja secara profesional, yaitu yang pertama menyelenggarakan kegiatan penataran dan program pelatihan terhadap para karyawan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu mengirim atau menyekolahkan para karyawan pilihan ke luar negeri. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan kegiatan seminar atau workshop yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja karyawan. Dan yang keempat yaitu menyediakan fasilitas dan bantuan dana kepada para karyawan yang berprestasi untuk meningkatkan keahlian di bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Puji Rahayu, NPM 1905160167. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang ketiga. Menurut Anda, pentingkah pihak mediator untuk menyelesaikan perselisihan di dunia kerja? Jelaskan 5 peran penting mediator. Jawabannya, menurut kami sangat penting dalam memandu proses komunikasi. Mediator ikut mengarahkan para ikut agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain, yang pertama, menumbuhkan dan mempertahankan percaya diri antara para pihak. Yang kedua, menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik. Yang ketiga, membantu para pihak untuk menghadap situasi atau kenyataan. Yang keempat, mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar.
Yang kelima, membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem. Setelah itu, saya akan membacakan soal keempat. Apa hubungan kasus di atas dengan mata kuliah hubungan kerja? Jawabannya, hubungan antara kasus dengan mata kuliah hubungan kerja adalah kasus di atas perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerjaan buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam membuat hubungan kerja di Farhani Butik. Setelah itu, saya akan membaca yang soal nomor 5. Jika Anda pemilik Farhani Butik, faktor-faktor apa yang akan Anda bangun agar hubungan Anda dengan pekerjaan harmonis, bisnisnya Anda lancar dan memberi manfaat bagi banyak pihak? Jawabannya, jika saya memiliki Farhani Butik, yang akan saya lakukan untuk membangun hubungan dengan pekerjaan agar harmonis yaitu bisa menjalin hubungan yang baik, perlu dibangun suatu komunikasi yang bisa menjadi jembatan yang menghubungkan masing-masing pihak agar tercipta suasana damai yang niatnya bisa lebih memahami kepentingan. Mungkin itu saja yang